Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala manfaati ulumi wa ulumikum wa ala najatikum fil imtihan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, kangen Pak Imam dengan kamu nak. Suwe nggak ketemu, mari liburan, sekarang pandemi, malah gak oleh masuk kelas. Tapi ya kita berdoa semoga ini membawa berkah manfaat, diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu wis kelas 12 ya, kelas 12. Sing hati-hati, ndak sampai setahun kamu sekolah nanti ujian. Ya semoga semua berhasil. Setelah berhasil nanti ada yang melanjutkan, mungkin ada yang langsung kerja, tapi semuanya semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kesempatan ini akan membahas khilafah dan kesatuan umat. Kirung ono tenan biar kamu betul-betul paham, biar nggak tersesat. Apa itu khilafah? Tidak seperti yang didengung-dengungkan itu, demo khilafah, merubah negara ini salah semua. Ndak nanti makanya saman melok tenan, saman pelajari biar tidak ada yang salah ya. Sing tenanan ya. Iki dalile nak, surat An-Nisa ayat 59. Ayo diwaca bareng karo Pak Imam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ini perintahnya kita berkhilafah, kita bernegara. Itu ada 3 itu. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, taatlah kamu kepada pemerintah. Lah ini khusus yang ketiga dieling-eling. Kecuali ada kaidah diapalne. La ta'ata limahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Asalkan pemerintah tidak menyuruh kita bermaksiat, wajib hukumnya kita taati. Contoh saiki sing paling gampang, sampeyan gak oleh sholat, kudu gak manut. Walaupun ya gak demo, ya gak sholat gitu aja, tetap kita hormati. Tapi kalau pemerintah, kamu boleh sholat, ke masjid boleh, cuma lek ke masjid harus pakai masker, harus kamu taat. Sebelum neng masjid cuci tangan, harus kamu ikuti. Kamu gak boleh bergerombol, harus kamu ikuti. Karena itu bukan sesuatu yang maksiat kepada Allah. Jadi kita manut pada pemerintah itu juga diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini juga sebagai dasar. Surat Al-Maidah 49. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi aghwa'ahum wahdarhum ayyuftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Ini memang sebaiknya memutuskan itu sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini ideal sekali. Jadi pemerintah
kalau bisa memutuskan itu juga harus berlandas kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Di Indonesia yang memang bukan negara muslim, maka juga berusaha untuk bagaimana memutuskan sesuatu yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Anak-anakku sekalian, pemerintahan Islam itu memang pasang surut dan macam-macam bentuknya. Jadi secara bentuk tidak ada yang salah. Setelah zaman Nabi itu memang kita mengenal ada pemerintahan yang cukup ideal. Namanya Khulafaur Rasyidin. Kamu sering mendengar itu. Apa sih Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu adalah orang-orang yang menggantikan Nabi, menggantikan dalam pemerintahan, bukan kenabian. Kalau kenabian, Nabi Muhammad, Nabi terakhir, sudah nggak ada penggantinya. Secara kenabian sudah berakhir. Secara pemerintahan, Nabi kala itu diganti. Rasyidin orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi memang luar biasa. 4 orang Khulafaur Rasyidin ini kamu sudah hafal. Yang pertama namanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib. Dalam kesempatan ini Pak Imam nanti hanya menerangkan yang 2 saja, Abu Bakar dan Umar, karena terbatasnya waktu. Tidak apa-apa kalau ketemu nanti kita bisa diskusi yang lain, ya. Ini cuplikannya. Sahabat yang menjadi Khulafaur Rasyidin tadi ada 4. Ini Pak Imam nyuplik 1 yang paling terkenal, namanya Umar ibnul Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nafail bin Abdul Uzza. Dilahirkan di Mekah dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Umar masuk Islam sekitar usia 27 tahun, cek galak-galake. Beliau dilahirkan di Mekah 40 tahun sebelum Hijriah. Ini memang luar biasa Umar bin Khattab ini. Nanti akan kita kaji lebih lanjut siapa itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini pada mudanya terkenal jagoan berkelahi, preman. Kabeh wong wedi, tantang gelut. Selain fisiknya yang sangat kuat, Umar bin Khattab juga sangat terkenal sebagai orang cerdas yang bisa membaca dan menulis. Kala itu wong iso maca iso nulis itu wis luar biasa, Nak. Jadi mayoritas orang kafir Quraisy dulu, orang Quraisy sebelum Islam itu mayoritas nggak bisa nulis. Lah Umar bin Khattab ini salah satu orang jagoan, preman, tapi pinter iso baca tulis. Itu Umar bin Khattab. Sekarang ketika Rasul mendapatkan wahyu, Umar bin Khattab itu gregetan. Menjadi musuh sejatinya Nabi Muhammad. Dia nggawa pedang, dia menuju rumahnya Nabi Muhammad arepe dibunuh. Di tengah jalan, ketika dia akan menuju rumahnya Nabi, ketemu wong-wong. "Hei Umar, ape nang ndi? Aku arepe ngene Nabi Muhammad ape tak pateni." Sebabnya dia membawa agama baru, gak podo karo agama leluhur kita. Diterangkan, lah kenapa kamu ke omahe Nabi? Iku lo adikmu, keluargamu sudah masuk Islam. Kamu perlu ke sana. Iku dulu Pak, yang kamu nasihati, yang kamu peringatkan biar gak masuk Islam. Maka Umar bin Khattab yang akan menuju rumahnya Nabi berbelok arah, beliau menuju ke rumah adiknya yang dikabarkan telah masuk Islam. Betul, ke arah adiknya, rumah adiknya. Dia sudah hatinya mangkel luar biasa, pedangnya ditarik, dia sudah bermaksud ingin membunuh adiknya. Lah koknya adik itu membaca Quran.
Umar bin Khattab yang memang orang sangat cerdas pikirannya, dia mendengarkan Quran itu bergetar hatinya. Deredek, ya Allah, ini bukan buatan manusia. Tidak mungkin manusia bisa bikin semacam ini. Ini adalah kebenaran yang hakiki. Maka kala itu juga Umar bin Khattab menuju rumahnya Nabi dan menyatakan masuk Islam dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk meninggikan, untuk berjuang di jalan Allah melalui agama Islam. Ini nak, kamu biar tahu sekarang. Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi khalifah setelah diadakan pemilihan di antara kaum muslimin. Jadi kalau sekarang terkenal pemilu. Tetapi Umar bin Khattab dibaiat, disumpah. Zaman sekarang di Saudi Arabia itu sistem kerajaan. Di Indonesia sistem republik. Di daerah mana? Lah itu kalau sistem itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Makanya sampean ojo gelem dibujui. Di dunia ini negara Islam bermacam-macam jenisnya dan semua betul. Tidak ada yang gembor-gembor harus khilafah jadi satu sak dunia dan lain sebagainya. Itu tuntunannya ndak ada. Yang prinsip negara berdasarkan Islam itu adalah menegakkan keadilan, menegakkan kesejahteraan masyarakat. Kadang-kadang dikritik Indonesia itu banyak yang korupsi. Lah apakah di negara Islam yang lain tidak banyak korupsi? Malaysia mayoritas agamanya Islam. Di sana Perdana Menteri. Di Indonesia ada presiden. Masalah kejahatan, korupsi, sistem seperti apapun itu sama saja. Jadi kamu ben gak kena dibujui, itu ya modelnya semacam itu. Khilafah harus begini, negara Indonesia negara kafir. Dari mana konsepnya? Bentuk negara itu diserahkan kepada masing-masing, semuanya boleh. Tidak ada ketentuan yang baku. Ini saja pemilihan Umar bin Khattab sama Abu Bakar ini sama-sama Khulafaur Rasyidin sudah beda. Jadi tidak masalah, ngoten loh ya. Ini yang perlu kamu tekankan. Gini sayang, Pak Imam buat PowerPoint ini menerangkan kok kadang-kadang nggak sama dengan LKS. Lek podo, nggak perlu diterangno, kamu bisa baca. LKSmu itu tolong dibaca, terus dikerjakan. Pak Imam ini menerangkan tambahan dari LKS itu biar kamu lebih memahami apa itu khilafah yang sekarang sangat booming, wong Islam diombang-ambingkan. Kamu betul-betul biar paham. Iki nak tugasmu setelah ini adalah mengerjakan itu di LKSmu itu. Itu ada 2 nak yang mengingat kembali sama uji kompetensi. Kamu kerjakan, ndak akeh kok, ndak akeh. Karena sampai pertemuan selanjutnya baru kamu selesaikan. Dan ini Pak Imam lewat YouTube ini, karena lewat WA ndak cukup Pak Imam, lewat YouTube. Ini channelnya Pak Imam. Kamu subscribe ya boleh, tidak ya ndak apa-apa. Lek mbok subscribe ya terima kasih. Tapi yang penting Pak Imam tujuannya adalah pembelajaran sampai ke rumahmu, sampai ke kamu. Temanmu minta boleh-boleh, silakan diberikan linknya. Nggak ada yang disembunyikan oleh Pak Imam, silahkan boleh itu akunnya Pak Imam ya. Akhirnya mari kita tutup bersama pelajaran hari ini dengan doa bersama nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.